Desa Cempaka dikenal dengan ketenangannya. Di antara sawah yang hijau dan angin semilir dari perbukitan, hidup seorang kakek sepuh bernama Kakek Leman. Usianya 72 tahun. Sejak istrinya wafat 5 tahun lalu, ia hidup sebatang kara di rumah bambu kecil peninggalan orang tuanya. Kakek Leman dihormati karena ketulusannya. Ia rajin ke masjid, suka membantu tetangga, dan dikenal jujur dalam setiap kata. Walau fisiknya melemah dimakan usia, tapi hatinya masih teguh memegang keimanan. Namun semua itu hancur dalam semalam. Hari itu, desa Cempaka heboh. Seorang gadis belia yang dikenal sebagai kembang desa, bernama Sari, tiba-tiba pingsan di jalan saat hendak pergi ke pasar. Ketika dibawa ke bidan desa, diketahui bahwa Sari tengah mengandung 3 bulan. Warga gempar. Sari masih muda, belum menikah, dan selama ini dikenal pendiam. Tak butuh waktu lama, desas-desus mulai berhembus seperti badai di musim kemarau. Dan ketika Sari sadar dan ditanya siapa yang menghamilinya, jawabannya membuat langit seperti runtuh bagi Kakek Leman. "Aku dipaksa oleh Kakek Leman. Dia mengancam kalau aku cerita, aku akan dibunuh." Seketika, wajah warga desa pucat. Mulut mereka tak mampu berkata-kata, seolah kebenaran yang telah mereka yakini selama ini tercabik oleh satu kalimat penuh dusta. Sore itu, rumah Kakek Leman dikerumuni warga. Beberapa membawa kayu dan batu, beberapa lain hanya berdiri menatapnya dengan jijik. Sang kakek masih mengenakan sarung dan peci lusuh, duduk di kursi rotan, tak mengerti mengapa tiba-tiba desanya menjadi musuh. "Kau sudah tua, tapi masih gila perempuan, ya, kek? Dasar iblis tua. Memperkosa anak seumuran cucumu sendiri. Tak tahu malu." Kakek Leman hanya diam. Matanya berlinang. Tapi ia tak mencoba membela diri, karena mulutnya terasa keluh. Ia tak percaya bahwa Sari, anak dari tetangga yang sering ia bantu sejak kecil, tega melontarkan tuduhan seperti itu. Hingga akhirnya aparat desa datang dan menjemputnya. Malam itu, Kakek Leman ditahan di kantor desa untuk diserahkan ke pihak berwajib keesokan paginya. Sementara itu, Sari bersembunyi di rumahnya, menangis dalam pelukan ibunya. Namun tangis itu bukan karena sedih atas tuduhannya. Tangis itu penuh ketakutan, bukan pada Kakek Leman, tapi pada sosok lain yang jauh lebih muda, yang selama ini diam-diam ia temui di kebun belakang saat malam tiba. Ya, bayi dalam kandungan Sari bukan milik Kakek Leman, tapi dari Rino, anak kepala dusun, yang sudah lama menjalin hubungan gelap dengannya. Hubungan yang dimulai dari bujuk rayu, lalu berujung pada janji kosong. "Kalau sampai hamil, aku akan tanggung jawab, Sar. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Biar aku atur caranya." Namun saat Sari benar-benar hamil, Rino menjauh. Ia bahkan sempat menyarankan sesuatu yang membuat Sari muntah mendengarnya. "Buang saja, Sar. Atau, bilang saja orang lain yang lakukan. Jangan sebut namaku." Sari menolak, tapi tekanan dan ketakutan membuatnya kehilangan akal. Ia berpikir siapa yang paling lemah, paling tidak akan melawan, dan paling mudah untuk dikorbankan. Pilihan itu jatuh pada Kakek Leman. Malam itu, saat Kakek Leman berdoa di pojok ruang tahanan kecil di kantor desa, ia hanya bisa mengadu pada Tuhan. "Ya Allah, jika memang aku pernah berdosa, hukum aku, tapi bukan yang ini, ya Rab. Aku bahkan tak pernah menyentuh kulit anak itu. Bahkan ketika ia kecil dan menangis, aku hanya mengusap kepalanya, tak lebih." Tangisnya jatuh, bercampur dengan debu tanah. Namun, Allah Maha melihat. Dan meskipun dunia membungkam kebenaran, langit tak pernah salah mencatat siapa yang berdosa dan siapa yang dizalimi. Di balik diamnya kakek tua yang dihina dan diludahi, ada gelombang azab yang perlahan mendekat bukan untuknya, tapi untuk mereka yang menyebar dusta. Pagi hari di desa Cempaka biasanya diiringi suara ayam dan adzan subuh yang bersahutan. Tapi kali ini, pagi itu terasa lebih sunyi, seolah alam pun tahu, sebuah dosa besar sedang membungkus desa ini dalam keheningan yang mencekam.
Kakek Leman telah dijemput polisi dari kecamatan. Dengan tangan gemetar dan tubuh ringkih, ia dibawa menaiki mobil patroli. Tak satu pun warga datang mengantar. Tak ada belas kasihan. Yang ada hanya tatapan sinis, gumaman caci maki, dan lirikan penuh benci. Lihat tuh, pemerkosa berkedok orang saleh. Pantas selama ini dia sendirian, ternyata punya nafsu bejat. Kakek Leman tak berkata sepatah pun. Tapi dalam diamnya, hati kecilnya terus berdoa. Ya Allah, hamba tahu Engkau tidak tidur. Sementara itu di rumah kepala dusun, suasana juga menegang. Rino, si anak kepala dusun, mondar-mandir di ruang tamu. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ibunya, Bu Widya, sudah menaruh curiga. Kamu kenapa? No? Sejak semalam gelisah begitu. Enggak, Bu, cuma pusing mikirin kerjaan. Padahal, yang ada di benaknya adalah bayi dalam kandungan Sari, dan nama kakek Leman yang kini dipermalukan karena fitnah yang seharusnya ditujukan padanya. Rino tahu, ini bisa berakhir sangat buruk jika kebenaran terbongkar. Tapi ia juga tahu, selama Sari bungkam, tak akan ada yang tahu bahwa ia yang menyetubuhi gadis itu di kebun kelapa belakang rumah. Namun Sari bukan perempuan bodoh. Setelah 2 hari bersembunyi, hati kecilnya mulai dilanda rasa bersalah. Ia masih muda, 18 tahun, dan jiwanya belum benar-benar hitam. Hanya saja, tekanan dan rasa takut yang mendorongnya memilih jalan salah. Apa kakek Leman benar-benar akan dipenjara karena aku? Apa Tuhan akan membiarkanku hidup tenang setelah ini? Hari ketiga sejak kakek Leman ditangkap, tanda-tanda kebusukan mulai muncul. Bidan desa, Bu Ayu, yang pertama kali memeriksa Sari, merasa ada kejanggalan. Saat ia diminta jadi saksi, ia ingat sesuatu. Kenapa tak ada bekas luka, tak ada paksaan, dan kandungannya sudah 3 bulan. Sari baru dituduh diganggu sebulan lalu. Ia pun memutuskan datang diam-diam menemui Pak Lurah. Dengan suara pelan, ia mengatakan, "Pak, saya rasa ada yang tak beres." "Saya tak yakin." Sari berkata jujur. Pak Lurah pun mulai menyelidik. Ia panggil Ibu Sari secara pribadi. Namun, sang ibu hanya menggeleng ketakutan. Ia tahu anaknya hamil, tapi ia sendiri tak tahu siapa yang melakukannya. Sari bilang kakek Leman, "Saya percaya karena anak saya takut, tapi saya tidak pernah lihat tanda-tanda buruk dari kakek itu." Di balik jeruji besi di kantor polisi, kakek Leman mulai sakit. Batuknya semakin parah. Makan tak berselera. Bahkan ia sempat muntah darah. Tapi mulutnya tetap tak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyebut satu nama setiap kali tersungkur di atas sajadah lusuhnya. Ya Allah, ya Hakim yang Maha Adil. Dan Allah pun mulai membuka tabirnya. Malam keempat, Rino bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayi kecil menangis di pelukannya. Namun tubuh bayi itu dipenuhi darah dan belatung. Tiba-tiba, Sari datang tanpa mata, wajahnya hitam, dan memekik keras. "Bukan kakek Leman yang menyentuhku, kau yang membuat rahimku busuk." Rino terbangun dengan tubuh menggigil. Ia merasa dunia mulai mengejarnya. Sejak malam itu, ia sering mendengar suara tangisan bayi di kamarnya. Kadang terdengar dari atap, kadang dari bawah kolong ranjang. "Ampun, jangan ganggu aku." Tapi dosa tak bisa ditutupi dengan doa sesaat. Sari akhirnya tak kuat menanggung semuanya. Di hadapan ibunya, ia bersujud sambil menangis. "Maafkan aku, Bu, bukan kakek Leman. Aku bohong." "Lalu siapa?" "Rino, anak Pak Dusun. Dia yang menyetubuhiku. Dia yang suruh aku tuduh orang lain." Pengakuan itu langsung disampaikan ke pihak desa. Pak Lurah marah besar. Ia datangi rumah kepala dusun diiringi warga. "Anakmu mencemarkan nama baik orang suci. Ini bukan dosa kecil." Kepala dusun terpukul. Ia menampar Rino berkali-kali di hadapan warga. Tapi nasi sudah jadi bubur. Keesokan harinya, kakek Leman dibebaskan.
Tapi tubuhnya lemah. Ia harus dipapah keluar dari kantor polisi. Matanya cekung, kulitnya pucat. Ia hanya tersenyum kecil saat Pak Lurah dan bidan desa menjemputnya. Kebenaran memang lambat tapi selalu menang, ya Pak Lurah. Warga desa menangis. Beberapa mencium tangan kakek Leman. Tapi air mata dan maaf tak cukup untuk membayar fitnah yang telah menusuk jantungnya. Malam itu, Rino menghilang. Ada yang bilang ia pergi ke kota. Ada pula yang percaya bahwa ia dibawa oleh makhluk gaib. Karena sejak malam pengakuan Sari, 3 ekor burung gagak terus mengitari rumah kepala dusun tanpa henti. Dan Sari, kandungannya diteruskan. Tapi tak ada yang lagi memanggilnya kembang desa. Ia kini dikenal sebagai pemikul dusta, dan hidupnya penuh penyesalan. Sedangkan kakek Leman, ia kembali ke rumah kecilnya. Tapi kini ia lebih sering berbicara dengan Tuhan. Ia tak banyak bicara pada manusia. Karena katanya, lidah manusia mudah berdusta, tapi Tuhan tidak. Setelah dibebaskan, kakek Leman memilih diam. Ia kembali ke rumahnya yang sederhana, beratap seng dan berdinding kayu lapuk. Para warga yang dulu menghakiminya kini mendekat dengan segala macam pemberian, sembako, uang, pakaian, bahkan permintaan maaf bertubi-tubi. Tapi semua itu tak mengobati luka batin yang terlalu dalam. Aku bukan Tuhan yang bisa mudah memaafkan, tapi aku juga bukan setan yang akan membalas, katanya pelan kepada Pak Lurah. Sejak saat itu, kakek Leman tak pernah lagi terlihat ikut salat berjamaah. Ia lebih memilih salat sendiri di rumahnya, menangis di atas sajadah tua, dan menatap langit setiap malam seolah bertanya, apakah fitnah akan terus jadi makanan manusia? Sementara itu, Sari dikucilkan. Teman-temannya menjauh, ibu-ibu di pasar menatapnya penuh hinaan. Bahkan guru-guru di madrasah yang dulu mengaguminya sebagai gadis cerdas, kini tak lagi menyapanya. Itu dia, gadis pembawa aib. Hingga suatu sore, Sari datang ke rumah kakek Leman, membawa setangkai bunga dan selembar surat bertuliskan tangannya. Kakek, maafkan aku. Aku tidak layak hidup. Tapi kakek Leman tidak marah. Ia bahkan menangis untuk pertama kalinya di hadapan gadis itu. Ia berkata, kamu salah. Tapi kesalahanmu telah jadi pelajaran untuk semua orang. Jangan mati karena dosa. Hidupkan dirimu dengan tobat. Sari pun sujud mencium kaki kakek Leman. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk menutup aurat, berhenti dari sekolah, dan membantu ibunya menjahit. Bayi dalam kandungannya tetap ia jaga. Namun, beban psikologis tak semudah itu sembuh. Beberapa bulan kemudian, saat kandungannya menginjak usia 7 bulan, Sari mulai mengalami hal aneh. Ia sering mendengar suara tangisan dari dalam perutnya. Ketika ia memandangi cermin, bayi yang ia kandung seolah menatapnya dari pantulan kaca. Bahkan beberapa kali ia bermimpi kakek Leman meninggal, dan jasadnya menolak dimandikan. Ia semakin takut. Ketakutan berubah jadi depresi. Di malam-malam tertentu, ia memukul perutnya sendiri sambil menangis. Maafkan ibu, maafkan ibu, ibu salah. Sampai akhirnya, satu malam, ia mengalami kontraksi mendadak. Ibu dan bidan desa buru-buru menolong. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat bayi itu lahir, semua orang yang membantu terdiam. Bayi itu lahir dengan kulit membiru, mata terbuka tajam seperti marah, dan tangan terkepal rapat. Tapi yang paling mengejutkan, ia menangis bukan seperti bayi biasa. Suaranya serak, panjang, dan terdengar seperti erangan orang dewasa. Bidan desa ketakutan dan langsung mengaji di pojok kamar. Ibunya pingsan. Sari sendiri menangis histeris dan berteriak, anakku bukan setan. Dia bukan setan. Keesokan harinya, kabar menyebar ke seluruh desa. Sari melahirkan bayi yang tidak biasa. Sebagian bilang itu tumbal dari fitnah, sebagian lain percaya itu anak jin. Tapi yang pasti, sejak malam itu, rumah Sari tak pernah tenang. Tangisan bayi itu terdengar sepanjang malam. Lampu sering padam sendiri.
Barang-barang jatuh tanpa sebab. Bahkan seekor ayam mati tergantung di teras rumah mereka, tanpa kepala. Dan bagaimana dengan Rino? Ia ternyata tak kabur ke kota, tapi bersembunyi di rumah pamannya di desa sebelah. Tapi Allah tak butuh waktu lama untuk menegur. Dalam waktu singkat, Rino mulai kerasukan setiap malam. Ia akan menjerit, menyebut nama Sari, dan kadang berdiri di tengah malam lalu tertawa seperti orang gila. Pamannya yang mengurusnya akhirnya menyerah dan mengantar Rino kembali ke Cempaka. Kepala dusun menolak menerima anaknya kembali, tapi Pak Lurah dengan rasa kasihan menerima Rino untuk diruqyah. Saat proses ruqyah dilakukan, jin yang merasuki tubuh Rino mulai berbicara. Anak ini menanam benih dosa dan menuduh lelaki tak bersalah. Dia harus bayar, dia harus jadi milik kami. Rino menggeliat, muntah darah, dan memekik seolah tubuhnya terbakar. Sejak hari itu, ia lumpuh total, hanya bisa menggerakkan mata. Ibunya, yang selama ini membela mati-matian, hanya bisa menangis. Semua orang tahu, fitnah itu telah kembali ke asalnya. 6 bulan setelah kelahiran bayi aneh itu, Sari pergi ke kota membawa bayinya. Ia ingin memulai hidup baru. Tapi sebelum pergi, ia datang lagi ke rumah kakek Leman dan mencium tangannya. "Terima kasih, Kek. Engkau tidak membalas keburukanku. Engkau menyelamatkanku dengan kesabaranmu." Kakek Leman hanya tersenyum. Tapi tak lama setelah kepergian Sari, ia ditemukan wafat dalam sujudnya. Di atas sajadah yang sama, di rumah yang sama. Warga desa menyebutnya kematian husnul khatimah. Bau wangi semerbak keluar dari rumahnya. Jenazahnya ringan, wajahnya tersenyum. Bahkan para lelaki berebut ingin mengangkat jenazahnya. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyebar fitnah di desa Cempaka. Cerita tentang kakek Leman menjadi pelajaran paling agung, bahwa lidah yang memfitnah akan dipatahkan oleh kebenaran, dan dosa yang ditutup akan digali oleh takdir.